Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tanaman pare. Memang untuk tanaman pare itu lebih cocok atau direkomendasikannya ditanam di dataran rendah. Tapi di sini tidak semua benih pare atau varietas pare itu bisa ditanam di musim hujan. Di video ini saya akan merekomendasikan 10 benih pare yang cocok ditanam di musim hujan, terutama di dataran rendah. Untuk benihnya apa saja, kita langsung saja bahas satu persatu mulai dari yang nomor 10 dulu. Varietas yang nomor 10 di sini ada pare dulko dari cap panah merah. Bobot buah pare yang dapat dihasilkan oleh benih dulko ini dia dapat mencapai 350 sampai 400 gram per buahnya. Dan untuk usia panennya sendiri dari pare dulko ini juragan dapat memanennya saat usia 42 sampai 45 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan penyakitnya dari pare dulko ini belum diketahui atau di kemasan juga tidak dicantumkan. Oke juragan, kita next ke benih yang berikutnya. Varietas yang nomor 9 di sini ada pertiwi dari benih pertiwi. Panjang pare dari benih pertiwi ini dia dapat mencapai 27 sampai 30 cm. Dan untuk diameternya di sini dia maksimal mencapai 5,5 cm. Sedangkan untuk potensi hasilnya sendiri dari pare pertiwi ini dia dapat mencapai 2,5 sampai 3 kg untuk per satu tanamannya juragan. Nah, dan informasi lainnya seperti usia panen, ketahanan penyakit itu belum tertera di kemasan. Jadi informasinya kurang lebih cuma seperti itu yang dari benih pertiwi ini. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang nomor 8. Nah, varietas yang nomor 8 ini masih dari benih pertiwi. Untuk nama varietasnya sendiri Asoka. Nah, panjang pare dari benih Asoka ini juragan dia dapat mencapai 25 sampai 35 cm. Maksimalnya dia di 35 cm. Dan untuk diameter dari buahnya sendiri dia di sini mencapai 5 cm. Untuk bobot setiap buahnya dari pare Asoka ini dia dapat mencapai 220 gram per satu buahnya. Dan untuk informasi yang lain seperti umur panen dan ketahanan penyakit juga sama dengan benih yang sebelumnya, benih pertiwi. Benih Asoka ini belum tertera di kemasan. Nah, itu tadi baru 3 benih ya juragan. Ketujuh benih yang selanjutnya ini beberapa memiliki ketahanan penyakit yang mungkin diperlukan juragan saat menanamnya terutama di musim hujan. Jadi tetap pantengin terus video ini, jangan sampai di skip-skip ya, nanti akan salah informasi kalau di skip-skip. Oke, kita lanjut ke benihnya. Benih yang nomor 7 di sini ada varietas Alaska dari benih pertiwi. Lagi-lagi masih dari benih pertiwi. Dan untuk buah yang dapat dihasilkan oleh benih Alaska ini, dia dapat mencapai panjang 24 sampai 25 cm dan untuk diameternya dia maksimal di 5 cm. Masih standar ya juragan kalau untuk diameter buahnya. Dan untuk potensi hasilnya dari benih Alaska ini, juragan dapat mendapatkan sekitar 33 ton per 1 hektarnya. Sedangkan untuk usia panennya sendiri, juragan di sini memerlukan waktu sekitar 44 hari setelah tanam jika ingin memanen benih Alaska ini. Untuk informasi ketahanan penyakit, sayang sekali di kemasan juga belum tertulis dari yang benih pertiwi ini. Oke juragan, kita next ke benih yang berikutnya. Benih opal dari cap panah merah. Bobot buah pare opal ini juragan dia maksimal di 400 gram per satu buahnya. Dan sedangkan untuk usia panennya sendiri juragan memerlukan waktu sekitar 39 sampai 49 hari setelah tanam. Nah, yang paling penting di sini di ketahanan penyakit. Untuk pare yang varietas opal ini juragan dia sudah tahan terhadap embun bulu dan tahan terhadap bercak daun. Nah, oke, kita berlanjut ke varietas yang berikutnya.
Varietas yang selanjutnya di sini ada Yunan dari Bintang Asia. Ukuran panjang yang dapat dihasilkan oleh varietas Yunan ini dia dapat mencapai 30 cm dan untuk diameternya di sini dia mencapai 6 cm. Sedangkan untuk potensi hasil dari benih Yunan ini dia dapat menghasilkan sekitar 4 sampai 5 kg per satu tanamannya. Dan di kemasan yang pare Yunan ini dia sudah tahan terhadap virus, tapi untuk virus yang lebih jelasnya belum dijelaskan. Nah, untuk usia panennya sendiri juragan dapat memanen perdana benih Yunan ini saat usia 40 hari setelah tanam. Oke, kita berlanjut juragan ke benih yang berikutnya. Nah, kali ini ada varietas dari cap panah merah. Untuk nama benihnya sendiri Lipa. Satu buah pare Lipa ini dia dapat mencapai 300 sampai 400 gram untuk beratnya. Nah, sedangkan untuk usia panennya sendiri juragan di sini dapat memanennya saat usia 42 sampai 45 hari setelah tanam. Nah, untuk ketahanan penyakit dari benih Lipa ini juga sedikit unggul ya juragan. Kalau menurut saya yang menonjol juga di ketahanan penyakitnya. Karena benih Lipa ini dia sudah tahan terhadap layu fusarium, terus ada bercak daun juga dia tahan, dan yang terakhir dia tahan terhadap penyakit bule. Nih, gimana juragan benih yang Lipa ini? Pendapat juragan apakah layak dicoba atau tidak? Bisa komen di kolom komentar. Nah, jika juragan di sini masih penasaran tentang beberapa benih yang sudah saya bahas, juragan bisa lebih baca lagi atau lebih mengenali benihnya lagi di tokodres.com, karena di sana sudah banyak sekali produknya dan deskripsinya itu juga lengkap juragan. Jadi juragan akan lebih mantap lagi jika sudah membaca beberapa dari tokodres.com. Silahkan untuk linknya juragan bisa klik link yang ada di atas ini atau klik link yang ada di bawah deskripsi, itu juga bisa melakukan pembelian di sana. Oke juragan, kita kembali ke benihnya. Kita masuk ke nomor 3, varietas yang nomor 3 di sini ada Nyumaya dari cap kapal terbang. Panjang pare yang dapat dihasilkan oleh benih Nyumaya ini dia dapat mencapai panjang kurang lebih 28 cm. Dan untuk diameternya sendiri dari benih Nyumaya ini dia dapat mencapai 4 cm. Sedangkan untuk potensi hasil yang dapat dihasilkan dia dapat mencapai 4 kg per satu tanamannya. Untuk usia panennya di sini dia dapat dipanen saat usia 50 sampai 110 hari setelah tanam. Dan yang paling penting di sini kita tentang ketahanan penyakit. Untuk pare yang Nyumaya ini juragan dia sudah tahan terhadap layu fusarium dan tahan terhadap bule. Yang layu fusarium ini sangat membantu terutama di musim hujan ya. Bule juga sangat penting karena jika terkena itu juga bisa mengakibatkan kerugian yang cukup lumayan. Oke juragan, kita next ke benih yang nomor 2. Varietas yang nomor 2 di sini ada dari MMT Seed. Untuk nama varietasnya sendiri Tanjung F1. Pare Tanjung ini juragan dia dapat menghasilkan buah dengan panjang 27 sampai 30 cm. Sedangkan untuk diameternya dia berbeda dengan pare yang sebelumnya. Untuk pare yang Tanjung ini juragan dia dapat mencapai 7 sampai 8 cm. Sedangkan untuk usia panennya sendiri dari pare Tanjung ini dia dapat dipanen saat usia 42 hari setelah tanam. Untuk usia panennya di sini saya rasa standar. Dan untuk ketahanan penyakit dari benih Tanjung ini dia belum tertera di kemasan. Nah, ini kemungkinan ada beberapa juragan yang pernah coba pare Tanjung ini, bisa komen di bawah ya apakah pare Tanjung memiliki ketahanan penyakit atau tidak. Oke juragan, kita berlanjut ke puncaknya nomor 1. Varietas yang nomor 1 ini ada dari cap panah merah. Untuk nama varietasnya atau benihnya Raden F1. Pare Raden ini dia dapat menghasilkan pare dengan berat sekitar 350 sampai 450 gram. Sedangkan untuk potensi hasilnya sendiri dia dapat mencapai 3 sampai 4 kg per satu tanamannya. Dan pare Raden ini dapat juragan panen perdana saat usia 42 sampai 45 hari setelah tanam. Nah, untuk mengenai ketahanan penyakit yang pare Raden ini juragan juga belum dituliskan di kemasan atau di kemasan tidak tertera. Nah, tadi itu sudah 10 benih ya juragan. Kalau dilihat dari hasilnya dari ke 10 benih tadi
pare Yunan, terus yang varietas Nyumaya, Tanjung, dan yang terakhir itu Raden. Saya kira itu paling baik ya juragan kalau untuk produktivitasnya. Dengan umur panen sekitar 42 hari setelah tanam, di sini juragan juga sudah dapat mendapatkan sekitar 4 kg per satu pohonnya. Nah, tapi kembali lagi di sini jika juragan memprioritaskan atau lebih mementingkan soal ketahanan penyakit, saya merekomendasikan juragan bisa memakai benih yang Nyumaya, Lipa, atau Opal karena ketiga benih itu mereka unggul di ketahanan penyakit. Nah, itu tadi juragan rekomendasi dari saya. Semoga juragan sudah dapat menentukan pare mana yang akan ditanam, dan untuk pembeliannya juragan di sini bisa klik link yang ada di atas ini atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan diarahkan langsung ke tokoterus.com. Di sana mudah transaksinya, tinggal scroll beli. Oke juragan, kemungkinan segitu saja untuk review kali ini tentang benih pare. Semoga dapat bermanfaat bagi juragan semuanya. Dan jangan lupa share ke teman-teman juragan ya, supaya teman-teman juragan juga tahu tentang beberapa benih pare yang tahan terhadap penyakit dan direkomendasikan ditanam di musim hujan. Saya Diko dari Toko Terus Juragan, dan sampai ketemu di video yang berikutnya.